regeneratif. Itu model pertanian yang tidak perlu bajak, tidak perlu bongkar tanah, tidak perlu kasih pupuk dari toko, tapi tanah akan menjadi subur dari tahun ke tahun. Bukan karena pupuk, tapi karena sistem pertanian yang terbuat itu membuat tanah meregenerasi kesuburannya sendiri. Sehingga kita bertani menetap, tidak pindah-pindah, tidak tebang hutan baru, tidak bakar lagi, sehingga kita akan berkontribusi pada perubahan iklim yang tadi kita bahas. Kami berupaya menghubungkan isu iklimnya dengan pertanian. Sebentar kita ngomong lebih lanjut, tapi sejumlah kejadian akhir-akhir ini yang juga barangkali kita refleksikan sebagai akibat perubahan iklim. Tiba-tiba di bulan Agustus tahun ini masih ada hujan, Juli masih ada hujan, Juli masih ada hujan. Padahal bulan-bulan itu harusnya kering supaya mente bisa berbuah. Itu akibat karena hujan terus dari bulan April sampai dengan Agustus ini, maka di pantai utara yang mestinya tiap tahun itu menjadi gudang yang memasok mente paling besar di timur, itu kami lewat tadi di jalan semuanya kering. Tidak ada buah mente yang berhamburan di balkon seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu mengapa sih kita menghubungkan dengan pertanian? Karena perubahan iklim itu berdampak juga pada pertanian. Petani beradaptasi. Itu yang kita kenalkan mereka tahun-tahun sebelumnya. Di Serno itu kita yang kenalkan untuk model ini di pekarangan rumah. Dan top, hebat Serno. Pekarangan rumah sudah oke, bagus sekali. Malah mengungguli yang lain. Kita akan kenalkan model pertanian yang sama ini, tapi bukan di pekarangan, tapi di kebun-kebun yang lebih luas. Serno itu kan musim kemarau yang air kurang, kamu bisa jual sayur tuh. Pola adaptif, pola regeneratif yang kita latih itu kita akan coba ulang ke atas kebun-kebun yang lebih luas di musim hujan. Nama saya Tresia Golangkean, saya dari Desa Sirnuho, Kecamatan Titihena. Saya tinggal di Desa Sirnuho ini sebagai seorang ibu rumah tangga dan sekaligus petani. Saya di desa juga sebagai seorang PKK yang mana sebagai ketua Puja 3, dan saya juga di rumah tangga saya gemar dalam hal ini petani permakultur. Dalam hal ini saya membuat KPK di rumah, dalam arti bahwa membuat kebun pangan keluarga ini satu untuk memenuhi kebutuhan di dapur, terus yang kedua hobi, yang ketiga saya juga mendapat hasil dari sayuran ini, dalam arti bahwa orang-orang di sekitar tetangga atau di desa ini membeli sayur di rumah saya untuk mendapatkan pendapatan saya itu dari sayur ini juga. Saya gemar dengan sayur ini dengan adanya maksudnya YPPS dari tahun 2012, dan saya mulai tanam sayur ini dari tahun 2013 sampai sekarang saya selalu membuat sayur ini. Tahun ini saya menanam kangkung, sawi, dalam arti sawi mangkok, sawi bunga, terong, paria, timun, tomat, terus yang sudah panen, yang sudah jadi benih itu hanya kangkung dan timun lagi proses. Tahun ini saya memang ada data, saya mencatat bahwa siapa yang datang beli, saya mencatat tanggal sekian ibu ini beli, mungkin sudah 300-an. Tapi di luar dari saya konsumsi dalam keluarga, itu hanya orang yang datang beli di sini, tapi yang saya tidak hitung dalam dapur saya. Tidak mengurangi hanya konsumsi atau menjual ini sayur, saya juga menyisikan untuk benih. Dalam arti bahwa ketika saya menanam lagi, saya tidak dapat lagi beli dari luar lagi. Yang sudah tanam itu tomat, selada, bawang, sawi, dan di sebelah itu ada melon. Rencanakan tanaman ini semua jadi benih selain makan. Saya menjadi petani benih di tahun 2013. Semenjak tahun 2012 YPPS masuk di Desa Sirnuho. Benih selain saya tanam sendiri, ada yang saya jualnya di YPPS dan juga di desa tetangga. Mendukung program ini, maka di desa mengalokasikan dana desa untuk
program desa yaitu APBDS penetapan untuk kegiatan padat karya tuna, sehingga diwajibkan di masing-masing rumah tangga memiliki KPK, Kampung Pangan Keluarga. Kepala desa mewajibkan semua masyarakat untuk memiliki pekarangan rumah. Lalu salah satu juga mengatasi stunting, sehingga di desa Sirnuho ini angka stuntingnya sudah menurun.